Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan diskrit formadika atau diskusi konkret ya. Kemarin-kemarin kita sudah melaksanakan di mana kelas-kelas online yang mana kelas-kelas itu bisa membantu kita dalam pembelajaran di kuliah maupun akademik dan non akademik ya. Saya lihat kemarin-kemarin juga banyak dari anggota-anggota Formadika yang ikut dalam berbagai macam event, berbagai macam kejuaraan, dan ada juga yang mendapatkan juara. Dan jika yang belum, silakan ditingkatkan kembali untuk bisa mengikuti event-event berikutnya untuk bisa mengharumkan nama prodi pendidikan matematika dan juga ya dapat menambah skill dan portofolio kita dalam ketika selesai dalam perkuliahan ini. Ketika kita selesai dalam perkuliahan ini, jadi tidak hanya ijazah yang kita bawa ya. Jadi melalui forum Formadika ini kita bisa mendapatkan portofolio yang lain, soft skill yang lain yang bisa kita jadikan itu sebagai pendamping ijazah kita gitu ya. Pendamping ijazah kita seperti dalam kejuaraan pernah mengisi materi, habis itu pernah mengikuti seminar dan lain-lain, itu termasuk dalam penambahan poin kita ketika kita setelah lulus dari dunia perkuliahan ini. Oke, untuk agenda kita ya, diskusi konkret ini, oke, kita akan memiliki beberapa agenda yang akan kita diskusikan bersama untuk menentukan ya bagaimana kelanjutan dari program kita, sekaligus evaluasi juga, dan bagaimana untuk sistem pembentukan kabinet baru ya, karena ini sudah hampir 1 tahun berjalan dan kabinet matematika maju sudah 1 tahun membersamai kita dalam melatih skill kita, dalam melatih soft skill maupun hard skill yang kita miliki di perkuliahan mau akademik dan non akademik, di mana kita akan melakukan regenerasi ya, itu pemilihan ulang ya untuk kepengurusan Formadika Uira dan Fatah Palembang, sekaligus pembentukan kabinet baru dan CU untuk kabinet yang lama gitu ya, terutama ini untuk angkatan 2020 dan 2019 gitu ya, yang akan melanjutkan estafet dari Formadika ini. Saya memiliki harapan Formadika ini bisa terus berkembang, terus maju, dan juga terus bisa menciptakan mahasiswa berprestasi akademik maupun non akademik, dan juga mahasiswa yang aktivis dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mensupport prodi kita, terutama prodi pendidikan matematika ya, agar bisa bersaing dengan prodi-prodi lain, baik dalam bidang karya tulis ilmiah, olimpiade, selain itu bidang olahraga, dan desain grafis, dan masih banyak lagi event-event yang bisa kita ikuti bersama gitu ya. Nah, untuk diskusi yang pertama nih, nah yang selanjutnya evaluasi nih. Saya sebagai ketua Formadika dari tahun 2020-2021 ini ya, hampir di ujung masa kepemimpinan saya, mungkin banyak sekali ya kesalahan-kesalahan, mungkin kekurangan-kekurangan ya, kekurangan-kekurangan yang ada dalam forum Formadika ini, baik itu kekurangan berupa penyampaian materi ataupun dalam bentuk diskusi gitu ya, dan juga kekurangan dalam pelatihan, mungkin pembentukan kelas online ini ya, mungkin itu akan kita evaluasi di kabinet yang akan datang gitu ya, yang akan diurus oleh angkatan 2019 dan 2020 gitu ya. Nah, yang selanjutnya mungkin dalam pembelajaran kita ya, dalam kelas online kita ada sisi-sisi positifnya gitu ya, ada sisi-sisi positifnya yang bisa kita tingkatkan kembali untuk kabinet yang selanjutnya. Seperti di YouTube itu kita banyak sekali ya membuat konten-konten edukasi, habis itu konten-konten kelas kita upload ke YouTube, biar itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan juga bisa menjadi nilai poin kita juga ya ketika kita selesai di perkuliahan ini.
Untuk yang positif silakan boleh ditingkatkan gitu ya untuk kabinet yang selanjutnya. Habis itu kita akan melakukan pergantian kepengurusan anggota organisasi gitu ya. Nah, untuk pergantian kepengurusan ini ya nanti kita akan menggunakan sistem vote atau pemilu ya. Kan negara ini adalah negara demokrasi ya. Jadi kita akan menggunakan sistem vote atau pemilu di mana vote ini akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua, wakil ketua dan selanjutnya gitu ya. Nanti kalau bisa kalau ada angkatan 2019, 2020 ya. Itu kita bisa adakan diskusi terbuka gitu ya untuk pelatih bagaimana sistem kita dalam berpolitik gitu. Walaupun anak matematika harus tetap bisa berbicara di depan dan berpolitik yang baik gitu ya untuk bisa melatih ya banyak soft skill dalam berbicara atau kemampuan dalam mengkomunikasikan dalam sistem matematis itu ya, dalam kemampuan berpikir matematis itu. Nah, itu juga harus kita tumbuhkan ya. Nah, nanti kita akan buat sistem bagaimana sistem pemilunya, bagaimana sistem dalam pemilihan dan debatnya itu ya, bagaimana juga dengan sistem kandidatnya, supaya kita mendapatkan kandidat-kandidat yang bermutu yang bisa memimpin organisasi ini menjadi organisasi yang lebih baik lagi dan menjadi organisasi yang maju gitu yang pastinya. Nah, oke. Jadi itu ya 3 agenda kita. Selanjutnya karena ini sudah di ujung kepengurusan, nanti hasilnya itu nanti akan kita konfirmasi ke prodi dan akan dibuatkan SK ya untuk kepengurusan terbaru gitu. Kalau ada angkatan yang di angkatan 2019-20 boleh kok kalau mau ada yang disampaikan, ataupun angkatan yang 2018 boleh juga gitu, silakan. Hari ini kita diskrit ya atau diskusi aja ya, hanya juga diskrit gitu ya. Oke, boleh. Ya. Bagi yang ingin menyampaikan pendapat ya dalam diskrit kali ini atau diskusi konkret kita kali ini boleh sekali ya. Karena kita juga memiliki peran gitu ya, bagus untuk prodi gitu ya, apalagi tahun 2022 atau 23 ya kita akan ada akreditasi lagi dan Formatika ini akan menjadi salah satu organisasi yang diunggulkan oleh prodi untuk bisa menaikkan poin kita dalam asesor dengan profesor-profesor itu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan ini? Nah, untuk teknis ya, untuk teknis nanti pemilunya dan juga teknis dalam serah jabatan dan juga pamit undur diri di Kabinet Matematika Maju kita akan diskusikan di, kalau ada sekarang boleh sekarang ya, kalau nggak ada ya kita akan diskusikan baik lewat grup chat dan meet yang pastinya ya. Nanti hasil diskusinya itu nanti akan saya sampaikan kepada Sekprodi dan Kaprodi, dan untuk pelantikan di kabinet yang baru gitu ya. Mau kabinet apa nanti bisa didiskusikan bersama gitu ya. Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya di sini? Boleh bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya diskusi ini. Kira kita diskusi santai untuk hari ini ya. Ren, Ya, untuk angkatan 2018 bisa tidak misalnya sharing-sharing mengenai skripsi? oh boleh bisa. Boleh bisa kok.
Oh, nanya itu aja. Boleh. Boleh, mau sharing sekarang juga dapat. Oke, oke. Ya, ya. Kasih ya. Oke. Di sini karena ada amanat juga ya. Kalau 2018 sedikit sharing-sharing juga saling ini tetap bisa aktif kok di Permadika, bisa kita bikin kelas gitu ya. Tapi kita harus juga buat estafet ini biar Permadika ini tetap jalan sampai selanjutnya gitu ya. Kemarin kan pernah post opening, jangan sampai post lagi, kita harus opening lagi, opening terus gitu ya. Jadi harus terus bergulir gitu ya. Ya, walaupun kegiatannya online ya, kegiatannya ini online, tapi bisa memberikan impact gitu ya, berikan impact bagi kita ya yang mau try to study gitu ya, mencoba untuk belajar gitu ya. Saya di sini juga mencoba untuk belajar gitu, mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Ketika online, ketika offline kita hanya bisa mendapatkan kebanyakan dari dosen kita gitu, dan ketika ketika kita ingin mengejar di luar itu sudah sedikit sekali waktu yang kita punya gitu untuk mengikuti organisasi dan lain-lainnya juga ya, untuk bisa kumpul ya kalau dulu offline. Nah tapi kalau di sistem online ini ya, kita tetap kuliah, kita tapi bisa tetap menangkap yang lain gitu ya, banyak yang bisa kita tangkap baik itu dalam menggunakan online, menggunakan offline, kan kita tidak perlu hadir di tempat ketika kuliah. Nah itu bisa kita tangkap ilmu-ilmu yang soft skill, jadi hard skillnya kita dapat secara full juga. Habis itu soft skill yang kita miliki juga akan kita dapatkan secara full, dan itu akan membuat kita menjadi mahasiswa yang ya mahasiswa luar biasa ya untuk bisa menempuh ya atau membangkitkan prodi ini, dan bagi kita yang angkatan akhir ya bisa menjadi poin kita ketika selesai dari UIN Fata ini, karena menimbang juga ya lapangan kerja sudah mulai sedikit ya, apalagi pendidikan guru tidak ada lagi yang namanya PNS, sekarang PPPTK ya, ya saya tahu ya PPK ya P4K gitu ya, itu merupakan kontrak 5 tahun sekali. Jadi ketika 5 tahun harus diperpanjang lagi untuk kompetensi gurunya. Jadi guru tidak boleh menurun kinerjanya kalau menggunakan sistem kontrak gitu ya. Nah, kalau mau ke bidang lain ya gak masalah ya. Tapi kan kita bisa memperbanyak CV kita melalui organisasi. Kalau kita hanya mengandalkan hard skill ya, kita hanya bisa mendapatkan ijazah gitu, ijazah dan sedikit sekali plong di CV kita ya. Plong artinya itu dikit yang dapat kita unggulkan ketika kita melamar kerja ataupun mau buka kerja. Nah, kalau kita bisa melatih soft skill kita, kita bisa memperbanyak ya portofolio yang kita miliki gitu ya, kompetensi-kompetensi yang kita miliki, dan itu akan menjadi bahan pertimbangan ketika kita masuk ke dalam dunia kerja yang mestinya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Bagi Ica terima kasih ya pertanyaannya tadi ya. Boleh kok kita saling sharing gitu ya. Kalau perlu nanti kita undang kating-kating kita gitu kan untuk saling sharing gitu ya, baik alumni ataupun kating-kating berprestasi kita. Kita kan punya channel untuk menghubungi mereka. Kita punya Kak Rona yang sekarang S2 di IP UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, yang mendapatkan full 100% beasiswa dari LPDP, dari pendidikan UI Rafa juga. Habis itu kita punya Kak Agi Septo Mubarok ya, salah satu pekerja di UIN juga. Kita bisa undang dia jadi pemateri kalau dia sempat gitu ya, untuk bisa memberikan gambaran kita bagaimana sih cara penulisan yang baik, bagaimana penulisan yang benar, apa sih yang harus kita perhatikan gitu kan. Dan mereka yang lebih senior gitu, yang lebih paham, apalagi Karona yang sudah karyanya itu sudah sampai ke Malaysia gitu ya. Yang saya lihat gitu ya, ketulisan-tulisannya itu yang sudah sampai ke luar negeri, itu bisa berbagi tips ke kita bagaimana cara menulis yang bagus gitu ya. Ya di sini juga menulis tidak terlalu bagus gitu ya. Kata-kata saya tidak terlalu wah banget gitu, dan gimana ya, saya standar lah kalau dalam bidang menulis ya, karena agak beda kalau dengan bidang lain. Halo pagi Freddy.
Freddy. Freddy ya namanya. Halo Freddy, kamu bisa mendengar saya Freddy? Freddy ini angkatan 2020 ya? Halo? Cek. Oh iya Ren. Ya, ya. Boleh kok kalau mau ada yang disampaikan kok. Nggak Eh, ngerti. Udah suara kau tuh kecil Min, soalnya tak kedengaran oleh aku. oh kecil ya? Perasaan sudah lumayan besar. Ini masih kecil jadi ya? Oh iya iya. Cek. Oke. Freddy, Freddy Dermaga, bisa dengar suaraku? Oke Kak, aman Kak. Aman ya, bisa ya, keras ya. Freddy ini angkatan 2020 ya? Yo Kak, Tio Kak Bang Freddy. Oh, Tio. Namanya itu Freddy soalnya. Jadi Tio ya angkatan 2020 ya. Dia Kak, Mm, Oke, 20. 20 ya. Nah, jadi sesuai dengan yang eh, Kakak sampaikan tadi ya. Nah, bahwa kita akan melakukan evaluasi evaluasi yang eh mesti evaluasi dari sistem pembelajaran kita ya. Kita sudah 1 tahun nih kabinet matematika waju ada untuk jadi kita sudah 1 tahun ya kabinet matematika waju ini menemani kita semua ya di sini dalam pembelajaran baik pembelajaran melalui kelas online maupun pembelajaran soft skill ya atau bisa disebut dengan pembelajaran melatihkan skill di luar kemampuan kita di luar kuliah ya. Nah, seperti desain dan lain-lain kemarin itu ya. Nah, di 2021 ini akan terjadi akan kita lakukan pergantian kepengurusan atau regenerasi kepengurusan gitu ya. Regenerasi kepengurusan dari Formadika UIN dan Fata Palembang dari kepengurusan kabinet matematika maju menuju ke kabinet selanjutnya ya yang akan dipimpin oleh kalian gitu ya. Terutama di angkatan 2019 dan 2020 ya yang akan memimpin kabinet ini. Nah, kakak memiliki harapan gitu ya dalam kepemimpinan selanjutnya itu lebih baik dari kepemimpinan kakak gitu ya. Kepemimpinan selanjutnya itu lebih baik dan bisa memberikan efektivitas efektivitas yang baik untuk pembelajaran ya dan juga dapat memberikan dampak positif bagi prodi atau program studi kita yaitu pendidikan matematika di mana anggota Permadika ini bisa turut aktif dalam berbagai macam kegiatan gitu ya baik di intern di kita ini melakukan kegiatan misal workshop kelas online gitu ya dan lain-lain dan juga secara ekstern atau eksternal di mana anggota Permadika ini dituntut untuk bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di universitas-universitas lain gitu ya habis itu mengikuti workshop habis itu mengikuti seminar dan lain ya dimana itu akan menjadi kredit poin bagi kita sebagai mahasiswa untuk bisa menambah portofolio kita ketika kita lulus wisuda gitu ya. Jadi kita lulus itu tidak hanya menerima ijazah tapi juga kita bisa mendampingi dengan beberapa soft skill yang kita miliki seperti portofolio yang kita miliki. Kita lihat kemarin sudah banyak untuk angkatan ini yang mengikuti seminar ya, mengikuti workshop, habis itu anggota informatika yang mengikuti lomba juga ya. Dan itu akan menjadi soft point untuk kita dan juga menjadi poin untuk prodi kita di mana prodi kita akan mendapatkan poin keaktifan mahasiswanya untuk akreditasi gitu ya karena tahun 2023 atau 2022 kita akan melakukan akreditasi lagi dan Formadika menjadi salah satu organisasi yang akan menjadi poin plus bagi pendidikan matematika UIN dan Fatah Palembang yang dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi akademik maupun non akademiknya pastinya. Nah, untuk itu maka perlu adanya regenerasi nih dari angkatan lama menuju angkatan yang baru ya, untuk menuju pengurusan lama menuju ke pengurusan yang baru. Nah, untuk sistemnya itu nanti kita akan diskusikan karena belum banyak ya angkatan 2019 2020 baru Ferdi aja. Boleh dihubungi teman-temannya yang lain juga ya.
Nah, kita akan melakukan sistem pemungutan suara atau pemilu ya, pemilu raya, pemilihan umum raya biasanya itu ya, untuk memilih ketua dari Formadika ini dan menentukan kalian akan bisa berdiskusi kabinet apa yang ingin kalian bentuk. Dan ketika sudah terbentuk nanti kita akan laporkan ke Ibu Riza Agustiadi selaku pembina kita dan juga kaprodi kita yaitu Ibu Dr. Harta Tiada. Nah, nanti akan dibuatkan SK dan eh, program Formadika bisa kalian lanjutkan untuk kepemimpinan selanjutnya. Nah, eh saya berharap ketika pemilihan ini ada turut aktif dari 2019 2020 ya, di mana kalian bisa kita buat sistem debat aktif ya, karena matematika tidak hanya soal rumus ya, tetapi juga bagaimana cara kita mengkomunikasikan suatu informasi dengan orang lain yang pastinya itu. Nah, itu akan bisa kita buat debat aktif di mana debat ini akan beradu argumen dan intelek ya, intelek di dunia pendidikan yang pastinya. Dan nanti akan kita buat pemilu berupa form online ya. Suara yang terbanyak itulah yang akan menjadi penerus dari Perbandika Wira dan Fatah Palembang ini. Oke, mungkin itu ya yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan juga boleh, silakan. Nah, hilang. Oke, mungkin untuk diskusi hari ini nanti akan saya rekap di chat ya. Nanti angkatan lain akan merespon mungkin di chat kalau hari ini mungkin banyak kegiatan ya karena mau lebaran. Banyak mau bikin kue kayaknya nih. Lebaran hari Selasa, saya gak jangka Selasa ini sudah lebaran lagi gitu. Oke, kalau memang gak ada lagi yang ingin diskusikan, kita cukupkan dulu untuk Discrit hari ini ya. Semoga Discrit hari ini dapat memberikan kita motivasi baru untuk bisa berkembang ya, lebih baik lagi dan menjadikan ladang amal kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ya pastinya menurut amanat undang-undang kita ya. Nah, baik, kalau nggak ada lagi pendapat yang ingin disampaikan, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya maafkan. Saya Ketua Formadika Wira dan Fatah Palembang ucapkan terima kasih kepada teman rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.